Udah. Udah. Ya, selamat siang Bapak. Oh Pak, Lebaran. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Delvina sebagai dokter muda yang bertugas pada layanan konseling di siang hari ini di Puskesmas Imogiri 1 ini ya Pak ya. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Fat, Bapak Fat ya Pak. Usianya berapa Pak? 40 bro. Maaf Pak, sudah menikah belum? Sudah Sudah ya Pak. Untuk rumahnya di mana Pak? di Jalan Bantul bro. Jalan Bantul ya Pak. Maaf, serumah dengan keluarga atau sendirian Pak? Keluarga. Oh baik Pak. Jadi selama sesi konseling ini Bapak akan ditemani oleh saya Delvina selaku dokter muda di sini, di mana selama proses Bapak konseling ini insya Allah rahasia Bapak akan terjaga. Jadi Bapak bisa menyampaikan keluh kesah Bapak, apa yang Bapak rasakan dengan leluasa, dengan nyaman, karena saya juga diatur oleh kode etik untuk menjaga kerahasiaan setiap pasien yang saya temui Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak untuk melakukan sesi ini? Iya. Baik, sebelum kita memulai sesi ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, sebelumnya hal apa Pak yang membuat Bapak datang ke sini Pak? Apa yang Bapak rasakan? Ini dok, akhir-akhir ini saya merasa cemas terus-terusan. Cemas ya Pak ya. Cemas terus-terusan, pikiran saya itu kayak muter-muter terus, sehingga pekerjaan saya itu jadi nggak karuan, saya nggak bisa konsentrasi. Muter-muternya ini muter-muter di apa terus nih Pak? Nggak tentu dok, bisa dari kerjaan, keluarga, keuangan. Berarti muter-muternya ini di kerjaan, keuangan, sama keluarga nih Pak. Kalau dari keluarga sendiri emang lagi ada masalah atau gimana nih Pak? Sebenarnya kalau dari keluarga nggak ada masalah, cuma saya rasanya takut aja kalau terjadi tiba-tiba terjadi apa-apa gitu sama keluarga. Contohnya apa-apanya apa nih Pak yang Bapak sedang khawatirkan Pak? Mungkin contohnya akhir-akhir ini kan saya kan kurang bisa konsentrasi kalau di kerjaan. Iya. Nah itu tuh membuat bos saya marah ke saya. Saya sering dimarahin bos, takutnya dipecat gitu dok. Nah, kalau dipecat ya saya nggak dapat uang kan. Iya. Nah keluarga saya nanti gimana? Kayak gitu. Berarti Bapak di sini merasa cemas dan pikirannya tuh berulang-ulang masalah pekerjaan yang kayak karena Bapak merasa bos itu sering marahin Bapak, lalu Bapak takut dipecat dan akhirnya tidak bisa menghidupi keluarga gitu ya Pak. Memang sebelumnya hal apa yang membuat bos Bapak ini sering marah ke Bapak? Apa Bapak maaf pernah melakukan kesalahan atau performa kerja Bapak memang yang akhir-akhir ini menurun? Ya seperti yang sudah saya katakan tadi, akhir-akhir ini tuh performa kerjanya berkurang karena sulit konsentrasi tadi dok. Kayak di kepala saya itu banyak banget pikirannya muter-muter terus. Jadi buat konsentrasi kerja tuh susah gitu. Tapi kalau kayak istirahat itu gimana Pak? Nah itu juga akhir-akhir ini kurang istirahat dok. Gak tahu kenapa, karena banyak pikiran itu mungkin jadi sulit tidurnya. Oh, karena banyak pikiran cemas, selalu pikirannya berulang sehingga Bapak itu sulit tidur juga ya Pak ya. Jadi biasanya tidurnya jam berapa nih Pak? Kalau terakhir-terakhir ini tuh sekitar jam 1, jam 2 baru bisa tidur dok. Jam 1, jam 2 malam ya Pak. Padahal pagi Bapak, maaf Bapak kerjanya pagi? Pagi. Jadi jam 1, jam 2 baru bisa tidur dan paginya harus kerja dengan maksimal ya Pak. Jadi itu agak sulit ya Pak ya. Selain itu ada yang Bapak rasakan Pak? Selain itu ya tadi sih yang cemas, terus itu ganggu konsentrasi, ganggu tidur, terus apa lagi ya? Mungkin ini juga sih dok, nyambung yang tadi karena takut dipecat, terus nggak dapat gaji, nggak dapat uang, takutnya sama istri saya nanti nggak bisa menghidupi keluarga, takutnya dicerai istri dok.
Berarti bapak juga ada ketakutan nanti istri meminta cerai gitu ya pak ya. Mohon maaf kalau boleh tahu istri bapak bekerja apa enggak? Kalau istri enggak ya, ibu rumah tangga. Ya, jadi dari situ bapak makin larut nih pak pikirannya ya, mulai dari yang cemas masalah pekerjaan, kok pekerjaan dipecat nanti bisa takut dicerai istri, dan akhirnya juga bermasalah di keuangan gitu ya pak ya, benar ya pak ya. Tapi bapak sehari-hari tetap berangkat bekerja ini pak? Masih sih dok. Masih ya pak ya. Berarti di situ bapak masih ada kekuatan dan juga keinginan untuk tetap bekerja ya pak, meskipun bapak dirinya jam 1, jam 2 gitu nih pak ya. Tapi hubungan dengan keluarga bagaimana pak? Baik sih dok, nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan istri juga lagi nggak ada masalah. Nggak ada Pak? masalah sih. Berarti dari situ juga bapak di sini masih memiliki harapan untuk bisa membaik ya pak, karena juga dari bapak sendiri bapak merasa masih mau berangkat bekerja, dan juga di situ istri juga mensupport ya pak. Untuk masalah ini istri tahu tidak ya pak? Gimana? Maksudnya untuk masalah bapak yang lagi banyak pikiran ini istri tahu tidak ya pak? Istri tahu sih dok, tahu. Sudah ya, istri memberikan apa ya, saran-saran gitu, nggak usah dipikirin gitu-gitu. Tapi tetap nggak bisa dok, tetap di kepala tuh masih mikir terus. Waktu istri menyampaikan udah nggak usah dipikirin, bapak merasa kecewa gitu nggak pak? Iya agak sih dok, karena ya saya sudah mencoba untuk tidak dipikirin, nggak, tapi tetap nggak bisa hilang juga. Jadi bapak di sini merasanya cemas, bingung, dan banyak pikiran yang berputar-putar terus di kepala ya pak. Bahkan istri pun juga sudah diajak bicara, jadinya nggak usah dipikirkan gitu ya pak ya. Mohon maaf sebelumnya, apakah ada keinginan untuk mengakhiri hidup atau menyakiti diri pak? Enggak sih. Pernah nggak pak bapak waktu lagi emosi nih pak di kantor, karena bapak merasa pikiran-pikiran itu terus berputar di kepala bapak, terus habis itu istri juga mungkin ada tekanan dari istri mungkin pak? Alasan bapak merasa takut diceraikan istri itu memang karena ada tekanan dari istri atau bagaimana pak? Ya takutnya tadi sih dok. Maksudnya istrinya juga tidak ada ancaman atau bahkan mengatakan mau cerai gitu? Sebenarnya nggak ada bilang, istri itu nggak ada bilang kayak gitu. Cuma saya yang udah mikir ke arah situ. Pikiran aja gitu ya pak ya. Di sini mungkin saya mau menanyakan perihal kekuatan atau kelebihan apa yang sekiranya bapak miliki pak dalam menyelesaikan masalah ini, atau mungkin udah bapak coba pak? Yang sudah saya coba mungkin selama ini ya, dengan tetap masuk kerja, dengan mencoba semaksimal mungkin dari performa saya, tapi ya hasilnya tetap nggak bisa kayak dulu lagi. Berarti bapak sebenarnya sudah mencoba banyak beberapa hal ya pak untuk berusaha mengembalikan performa bapak, konsentrasi bapak gitu ya pak, tapi masih belum bisa ya pak. Ya baik, kita di sini pelan-pelan untuk menguraikan satu-satu ya pak ya. Nanti kita bersama-sama untuk meluruskan kembali apa yang membuat pikiran-pikiran bapak ini menjadi muter-muter terus ya pak ya. Selain itu, ada nggak mbak kelemahan yang bapak rasakan dalam diri bapak yang sekiranya makin membuat masalah ini tuh makin memberat yang bapak rasa? Yang kelemahan kalau saya mungkin ini loh, saya emang dari dulu itu orangnya banyak mikir, jadi banyak overthinking itu dok. Mungkin itu juga yang bisa mengakibatkan pikiran saya itu terus-terusan muter-muter, nggak ada habisnya itu dok. Oh, jadi memang dari dulu bapak ini tipe orang yang sukanya apa-apa dipikir gitu ya pak ya. Biasanya dalam menyelesaikan pikiran-pikiran yang seperti itu sebelum masalah ini terjadi, bapak biasanya melakukan apa pak? Mungkin bapak cerita ke orang, atau mungkin bapak menulis agar lebih terpeta-petakan gitu pak masalahnya, atau bagaimana? Belum sih yang kayak gitu dok, paling ya mengalihkan ke aktivitas yang lain. Misalnya ya main HP,
Terus misal kalau pas lagi mood ya olahraga, main sama temen gitu. Oh, berarti Bapak selama ini juga ada coping mekanismenya, coping stresnya sendiri ya Pak ya, untuk entah main HP atau olahraga dan juga bermain dengan teman ya Pak, kalau misalnya mulai overthinking. Tapi dengan overthinkingnya tadi tuh Pak, apakah dengan beberapa hal yang telah Bapak sebutkan itu membaik Pak? Untuk sementara membaik. Untuk Dengan saya melakukan aktivitas itu membaik, nggak terlalu kepikiran. Tapi setelah itu muncul lagi. Gitu. baik. Tapi kalau dari untuk sekarang, apa Bapak sudah pernah mencobanya Pak? Yang apa? Yang entah main HP atau mungkin Bapak olahraga dan juga bermain dengan teman? Ya, untuk yang sekarang ya sudah. Tapi masih belum membaik. Masih belum membaik juga. Untuk dukungan atau kelebihan apa sih Pak yang dari luar yang bisa menguatkan Bapak dalam menghadapi proses masalah ini? Dari luar, mungkin dari keluarga ya. Ya. Dari istri itu tetap support saya. Jadi dari istri memang support sekali ya Pak. Kalau dari anak-anak mungkin Pak atau orang tua Bapak bagaimana? Kalau anak-anak, kalau anak saya kan masih kecil ya, jadi belum terlalu ngerti. Kalau orang tua, saya sudah nggak mau melibatkan orang tua lah, nanti malah kepikiran juga loh. Jadi Bapak di sini dalam proses penyelesaian masalah ini yang membuat Bapak agak panik ini, Bapak menyelesaikan dengan istri saja ya Pak, bercerita dan berbagi dengan istri ya Pak. Untuk selain itu mungkin ada nggak Pak hambatan-hambatan dari luar apa yang sekiranya bisa memperkeruh masalah ini Pak? Hambatan dari luar, ya bukan dari diri sendiri ya. Iya, betul. Apa ya? Kayaknya, ya tadi sih udah paling stresor dari pekerjaan. Terus karena pekerjaan saya tuh istilahnya 9 to 5, dari pagi sampai sore full, jadi saya nggak punya waktu untuk sendiri juga, nggak punya waktu untuk quality time mungkin sama keluarga juga, kurang itunya tuh. Maaf Bapak ini seperti budak korporat itu ya Pak? Iya, udah korporat ya. Tapi untuk pekerjaannya sendiri ini kan untuknya tadi dari pagi sampai malam ya Pak ya. Tapi sering ada jam lembur gitu nggak Pak? Akhir-akhir ini. Jam lembur, akhir-akhir ini kebetulan ada juga dong, karena dari bos saya, karena saya tadi yang sulit konsentrasi yang membuat pekerjaan saya jadi kurang bagus, dari bos saya itu mengasih tambahan pekerjaan untuk dikerjakan di malam hari itu buat lembur. Jadi kompensasi ya Pak ya di situ ya. Baik. Untuk sejauh ini untuk hubungan dengan pertemanan Bapak, apakah teman-teman lingkungan itu mensupport Bapak atau malah menghujat Pak? Kalau dari teman-teman support sih dong. Baik, berarti dari teman-teman itu mensupport, cuman memang ini Bapak ada kendalanya dengan bos Bapak nih Pak. Kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak solusi apa yang terbaik yang bisa Bapak lakukan terkait tekanan kerja ini Pak? Solusi yang terpikirkan oleh saya ya mengatasi pikiran-pikiran saya yang terus muter-muter di kepala itu dong. Berarti Cara menghilangkan itu. Bapak harapannya, berarti Bapak di sini mengharapkannya pikirannya ini yang muter-muter terus di kepala itu hilang ya Pak. Tapi kalau ada nggak nih Pak sebuah problem solving yang mau Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini terkait bagaimana Bapak menghadapi bos Bapak yang merasa performa Bapak itu selalu kurang, selalu salah, itu bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Kalau untuk itu paling saya tetap sabar sih dok, meskipun diberi tugas oleh bos saya ya saya kerjakan sebisa saya. Berarti di sini Bapak berusaha membuktikan bahwasanya Bapak itu mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya Pak ya. Maaf Bapak sudah kerja di sini berapa lama Pak? Sudah ada yang 10 tahun. 10 tahun dengan atasan yang sama juga ya Pak? Iya.
Berarti memang selama 10 tahun itu polanya beliau atasan bapak seperti itu ya Pak? Apa sebelumnya pernah Pak berdiskusi kepada beliau perihal hal ini Pak? Kalau itu belum sih itu. Berarti dari bapak, Ya. kalau dari teman-teman bapak mungkin Berdiskusi mengenai apa? mengenai terkait job desk-nya atau perihal tugas-tugasnya itu Pak? Enggak juga sih itu. Nah, berarti selama ini memang orang-orang sekitar dan bapak pun selalu menerima apapun job desk yang diberikan ya Pak ya? Baik Bapak, dari beberapa yang tadi Bapak sampaikan, berarti Bapak memiliki kekuatan yang memang Bapak berusaha ingin menyelesaikan masalah ini ya Pak ya. Lalu kelemahan Bapak karena masalah ini terus berputar-putar dan Bapak memang tipe orang yang overthinking dan suka memikirkan segala sesuatunya ya Pak ya. Dan juga untuk dari dukungan dari istri juga masih ada dan juga kuat ya Pak ya. Cuman memang permasalahannya ini ada di bos bapak ya Pak ya, terkait yang memang memberikan job desk-nya itu berat ya Pak. Dan di sini bagaimana Pak, ada yang sama dari saya sendiri juga sih Dok. Gimana Pak? Karena tadi kan nggak tahu ini banyak pikiran jadi sulit konsentrasi ya, makanya bos saya jadi nggak senang sama kerjaan saya. Oh iya, tadi juga karena mungkin bapak ke-trigger banyak pikiran ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, trigger apa yang memulai sekali dari banyak pikiran ini Pak? Nah itu nggak tahu juga Dok. Bingung, Tiba-tiba muncul aja pikiran-pikiran itu. Muncul ya, Pak, ya. Tapi sebelumnya belum ada masalah keluarga atau masalah dengan orang tua gitu Pak yang sehingga membuat trigger itu muncul? Nggak ada sih Dok. Nggak ada sih. Mungkin kalau seperti omongan membandingkan bapak dengan orang lain gitu juga tidak ada ya Pak? Nggak ada sih. Kalau dari waktu bapak masih kecil nih Pak, bapak biasanya suka dibanding-bandingkan gitu nggak? Kalau dibanding-bandingkan ya mungkin ada, tapi nggak separah itu sih, masih oke lah. Jadi masih pernah ya Pak dibanding-bandingkan? Pernah aja. Untuk prestasi bapak selama masa sekolah atau sebelum bekerja ini bagaimana Pak sejauh ini? Baik-baik aja. Memang sempat pernah pas SMP itu saya ranking terakhir Dok. Tapi setelah itu SMA itu sudah mulai membaik. Tapi bapak mulai merasa memang bapak itu orangnya lebih banyak kepikiran, overthinking itu sejak kapan Pak? Oh itu ya SMP SMA udah mulai overthinking. Oh berarti memang mulai remaja ya Pak, mulai overthinking itu sudah ada ya Pak. Dan selain itu juga ada trigger di mana waktu kecil sempat ada dibandingkan tapi yang nggak se. Untuk selain itu Pak, apakah bos bapak ini sebelum performa bapak turun, apakah bos bapak ini sempat mengatakan atau membandingkan bapak dengan pegawai lain Pak? Sebelum performa bapak turun sehingga enggak sih, baik-baik aja bos saya. Kalau sebelum bapak merasa overthinking ini Pak, apakah bos bapak ini pernah menegur bapak atau mungkin membandingkan bapak dengan pegawai lain Pak? Enggak, jadi bos saya itu sebelumnya baik-baik aja sebelum performa saya turun. Jadi ya masih jalan bagus semuanya. Jadi memang selama 10 tahun ini hubungan bapak dengan bos bapak ini baik ya Pak? Baik. Cuman karena memang akhir-akhir ini performa bapak turun karena memang lagi banyak pikiran ya Pak ya. Apakah bapak akhir-akhir ini lagi menghandle proyek besar nih Pak sampai kok banyak pikiran? Ya, kebetulan ada proyek besar juga sih Dok akhir-akhir ini. Itu kan saya kerjanya di bank nih. Jadi saya diberi tugas untuk mengaudit seluruh nasabah-nasabah yang ada di provinsi itu. Baik, jadi di sini bapak merasa job desk-nya atau memang proyek ini cukup besar sehingga bapak takut performa bapak kurang, sehingga makin bapak kepikiran performa kurang tadi makin muter dan makin kusut ya Pak pikiran terkait performa saya kurang dan akhirnya benar-benar terjadi gitu ya Pak.
di saat seperti ini Pak, biasanya ada nggak Pak hobi atau kebiasaan Bapak yang bisa membuat Bapak terhibur? Tadi kan Bapak sempat menyampaikan di saat Bapak lagi banyak tekanan seperti ini, Bapak kan apa biasanya main HP atau mungkin olahraga ataupun main dengan teman ya Pak. Nah kira-kira apa nih Pak hobi Bapak yang bisa benar-benar membuat Bapak lebih rileks di antara ketiganya tadi? Saya lari begitu. Oh lari. Biasanya kalau akhir-akhir ini setelah pikiran Bapak muter-muter terus nih Pak, sering lari nggak Pak? Iya, masih tak pasakan lari juga. Berarti Bapak berusaha maksa untuk lari biar lebih tenang ya Pak rasanya ya Pak. Biasanya larinya berapa lama Pak? Ya mungkin 30 menit sekali lari. Baik. Selain lari, mungkin ada kegiatan lain Pak yang Bapak lakukan Pak? Apa ya? Apa ya? Olahraga atau? Iya olahraga. Olahraga, sepeda, dok. Oh iya berarti Sepeda, Bapak renang. biasanya berapa lama Pak Bapak melakukan itu semua? Ya tergantung olahraganya apa. Kalau sepeda biasanya lebih lama. Biasanya bisa 1 jam, 2 jam. Kalau renang ya 30 menit, 1 jam. Tapi dengan olahraga tersebut Bapak menjadi lebih tenang atau masih makin berkecamuk nih Pak di pikiran? Ya pas olahraga, terus setelah olahraga mungkin 1 jam, 2 jam setelah olahraga itu pikiran jadi lebih tenang. Cuma setelah itu muncul lagi nih dok, pikiran terus itu. Masih kepikiran gitu ya Pak. Berarti meskipun udah olahraga, udah berusaha cari coping stres yang Bapak biasanya lakukan, itu masih kembali ya Pak pikiran Masih dok. ya Pak. Iya, makanya saya bingung dok. Saya kesini tuh pengen bisa menghilangkan pikiran-pikiran itu dok. Bapaknya sebelumnya tahu nggak Pak teknik terkait butterfly hug? Apa itu dok? Belum pernah itu. Kalau misalnya teknik pernafasan gitu Pak pernah nggak? Pernafasan, ya sedikit-sedikit ambil nafas, tahan, hembuskan. Tapi belum pernah nyoba sih. Tapi Bapak sudah pernah mendengar ya Pak ya? Iya pernah mendengar. Di sini saya akan mengajarkan Bapak terkait teknik pernafasan dan juga butterfly hug ya Pak. Di sini biar Bapak lebih tenang, agar Bapak tidak cemas juga ya Pak ya. Oh ya dok. Ya. Bapaknya bisa duduknya lebih rileks lagi Pak. Senyaman Bapak bagaimana? Saya berdiri di samping Bapak ya Pak ya. Oh ya. Ya di sini Bapak bisa sambil tangannya di apa? Ya Bapak kayak mau diri Bapak itu sambil mengusahakan Bapak. Ini dok. Udah Bapak. Saya mau bersih Pak. Bapaknya bisa. Udah Pak. Bapaknya bisa ambil nafas Pak dalam hitungan. Nanti ambil teknik ambil nafasnya yaitu ambil nafas melalui hidung. Saya hitung 8 kali, lalu tahan 7 hitungan ya Pak, lalu dibuang melalui mulut sebanyak 8 hitungan. Untuk butterfly hug-nya masih Bapak mendekat diri Bapak. Bapak ambil nafas Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buang Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil nafas lagi Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya bisa melakukan pengambilan nafas seperti tadi Pak, dihitung dalam hati sambil Bapak mendekap diri Bapak dan mengusap Bapak. Itu Bapak lebih rileks lagi Pak, mulainya diturunkan. Nafas lagi.
bapak bisa sambil afirmasi diri bapak dengan bapak kan tidak jadi betul ya. Bapak sambil mengafirmasi diri bapak semua itu maaf ya Pak. Aku aja aku. Sorry. Aduh, gimana dong? Oke. Bapak sambil mengusap pundak bapak, bapak sambil mengafirmasi diri bapak kayak baik Fat, nggak apa-apa, itu cuma ada di pikiranmu, semuanya itu akan bisa berjalan dengan baik-baik aja, semuanya itu akan terlewatkan, kamu tuh hebat, bapaknya bisa lebih rileks lagi bapak duduknya, kakinya bisa diluruskan juga. Baik, bapak bisa meyakinkan diri bapak kayak gak apa-apa kok, kamu pasti bisa melalui semuanya, kamu udah bertahan sejauh ini, kamu pasti bisa. Dalam hitungan ke-7 bapaknya kalau sudah merasa rileks dan dalam hitungan ke-7 bapak bisa membuka mata pelan-pelan ya Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana Pak perasaannya sekarang? Ya, lebih rileks dong. Lebih nyaman ya, rileks Pak. Baik Pak, jadi tadi setelah saya ajarkan terkait teknik nafas dan juga butterfly hug, Bapak merasa lebih rileks dan juga lebih nyaman ya Pak dalam proses ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pak terkait apa yang Bapak rasakan. Sebelumnya Bapak sudah mencari tahu Pak apa yang Bapak rasakan ini sebenarnya kenapa? Belum ya Pak. Jadi yang Bapak rasakan ini namanya dari Bapak yang merasa cemas, terus habis itu banyak pikiran yang mutar-mutar di kepala, dan juga sampai ganggu tidur ya Pak dari ya. Itu disebut dengan gangguan cemas Pak. Biasanya gangguan cemas itu diikuti dengan dada berdebar, lalu badan gemetar. Untuk Bapak sendiri apa Bapak merasakan hal seperti itu Pak? Ya, benar banget. Berarti Bapak juga merasakan dada berdebar dan juga badan gemetar gitu ya Pak ya dalam proses ini juga ya. Betul Pak. Jadi yang Bapak rasakan ini adalah gangguan cemas Pak, dimana bukan karena Bapak yang kurang kuat atau bukan karena performa atau kondisi Bapak yang lemah, bukan Bapak. Tapi ini memang suatu kondisi di mana di saat tubuh kita ini terlalu tegang untuk menghadapi sebuah masalah, sehingga jantung juga berdebarnya sangat kuat, badan itu tadi bergetar. Jadi kita masuk ke mode bertahan Bapak. Jika kalau misal kita masuk mode bertahan terus menerus, itu kan kita juga menjadi lelah ya Pak ya. Mungkin secara fisik Bapak juga jadi kurang bisa tidur, tapi Bapak juga ngantuk kan Pak sebenarnya ya. Mungkin dari sini Bapak nggak usah khawatir Pak. Mungkin Bapak di sini kayak aku bisa sembuh nggak ya? Nah Pak, jadi sebenarnya dengan kesadaran Bapak yang sudah hadir di sini, datang ke tempat ini dan berani menceritakan apa yang Bapak rasakan, itu adalah salah satu proses untuk penyembuhan Pak. Jadi itu merupakan salah satu langkah Bapak untuk bisa selesai, bisa sembuh dan bisa kembali Pak. Seperti itu. Nah sebelumnya ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih Pak Bapak bisa mengatur pola tidurnya kembali, lalu mengatur kembali pikiran-pikiran yang terus berputar. Sebelumnya dari Bapak mungkin sempat kepikiran nggak Pak apa yang harus Bapak lakukan? Mengalihkan kegiatan yang lain. Baik, berarti kalau dari Bapak mengalihkan kegiatan yang lain ya Pak ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit selain pengalihan yang tadi Bapak jelaskan, yaitu olahraga ataupun bermain dengan teman dan juga main gadget. Kita akan meluruskan satu-satu perihal yang Bapak belum bisa tidur ya Pak ya, karena memang deadline pekerjaan yang sampai malam. Yang pertama di sini Bapak bisa lebih kalau semisal pekerjaannya diselesaikan di kantor itu bisa nggak Pak kira-kira? Insya Allah. Jadi kan di sini dia lurus ya Pak, kalau misalnya pekerjaan diselesaikan di kantor berarti malamnya Bapak nggak perlu ada tambahan job desk seperti itu Bapak tuh. Baik, nah di sini Bapak bisa mulai memperbaiki pola tidur yaitu dengan cara
Namanya sleep hygiene Bapak. Pernah dengar belum Pak sebelumnya? Belum itu, apa itu? Belum ya Pak ya. Jadi sleep hygiene itu adalah salah satu cara di mana Bapak itu mematok waktu tidur dan juga waktu bangun dengan waktu yang sama. Jadi semisal Bapak tidur hari ini jam 8 dan bangun jam 5, besok dan seterusnya akan bangun tidur jam 8 dan bangun jam 5 seperti itu Bapak. Apakah bisa dicoba Pak? Insya Allah dok. Ya. Lalu biasanya Bapak kalau tidur, mohon maaf, lampunya dimatikan bukan Pak? Iya tak matikan sih. Ya baik. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu mematikan lampu ya Pak, karena di situ Bapak lebih rileks, lalu otak itu bakal merespon kayak oh emang waktunya tidur, waktunya istirahat seperti itu Pak. Lalu selain itu 30 menit sebelum tidur itu diusahakan jangan main HP Bapak. Mungkin kalau emang masih ada urusan pekerjaan bisa diselesaikan sebelum jam 8. Jadi jam 7 sudah selesai. Jadi persiapannya jam 7 Bapak sudah meletakkan HP dan siap-siap untuk tidur, dan dari setengah 8 sampai jam 8 Bapak udah mulai siap-siap di kasur untuk tidur ya Pak. Lalu Bapak ada hobi membaca buku Bapak? Enggak sih dok. Enggak ya Pak ya. Ya karena Bapak tidak ada kebiasaan membaca buku, bisa nih biasanya kok bisa ada beberapa orang yang bisa ada kebiasaan membaca buku dari setengah 8 sampai jam 8 bisa untuk membaca buku Pak. Tapi karena Bapak menyampaikan tidak, di sini Bapak bisa mulai menyiapkan seperti aromaterapi atau bisa menyetel musik-musik alunan seperti hujan gitu Bapak. Jadi kan ruangan kamar lebih tenang dan gitu Bapak ya. Selain itu terkait tadi pikiran yang muter-muter gimana nih dok caranya gitu ya, mungkin yang Bapak pikirkan ya. Bapak biasanya journaling nggak Pak? Apa itu dok sebenarnya? Jadi di sini journaling itu adalah menuliskan apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak rasakan dalam sebuah kertas Pak. Jadi misal Bapak lagi kesel nih sama atasan Bapak tulis aja di kertas, aku lagi kesel nih sama si ini gitu. Tapi tulisnya nggak sekali Pak, ditulis sampai Bapak capek dan Bapak ngerasa kayak akhirnya lega gitu. Oke. Jadi kalau misal pikiran itu terus berputar Bapak tulis biar pikiran itu ngalir aja Pak, nulisnya nggak usah yang rapi, nggak usah kayak gimana, nggak usah, ngalir aja biar kayak apa yang terpikirkan itu tertuang di tulisan. Nanti kok Bapak sudah lebih lega, Bapak baca kembali kayak nanti Bapak bakal ngerasa kayak oh ternyata masalahnya itu ini loh, dan aku bisa menyelesaikannya dengan ini loh, seperti itu Bapak. Oh ya, nanti saya coba. Ya, ini bisa dicoba pelan-pelan ya Pak ya. Dan nanti untuk misal rasa kalah yang muncul di kantor tiba-tiba, Bapak bisa menggunakan teknik relaksasi nafas dan juga tadi butterfly hug ya Pak. Di situ Bapak bisa mengafirmasi diri, yaitu seperti kayak nggak apa-apa kok, kamu pasti bisa, kamu tuh hebat, itu cuma ada di pikiranmu, ya mungkin mereka terlalu keras ke kamu, nggak apa-apa, semuanya kan bisa dilalui, seperti itu Pak. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu nih Pak? Sebenarnya cukup dok. Di sini mungkin Bapaknya bisa menyampaikan Pak apa yang tadi telah saya sampaikan, hal-hal apa saja yang bisa Bapak lakukan di saat Bapak merasa cemas atau pikiran itu muter-muter nih Pak di kepala. Yang pertama bisa dengan relaksasi. Iya, betul. Kalau dengan teknik 878. Iya, betul. 878. Lalu bisa dengan butterfly hug. Terus mungkin untuk memperbaiki gangguan tidurnya bisa mengerjakan pekerjaan sebelum jam 7 sudah selesai. Terus menggunakan sleep hygiene tadi ya, mematok jam, misalkan jam 8 untuk tidur, jam 5 untuk bangun, mematikan lampu, terus menggunakan aromaterapi ataupun musik-musik. Betul Bapak yang tadi disampaikan ya Pak ya. Di sini saya izin untuk apa ada yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak? Mungkin perasaan atau unek-unek yang masih ganjel nih Pak? Udah sih. Udah ya Pak. Di sini saya izin merangkum ya Pak, atau menyampaikan kembali yang Bapak rasakan. Jadi Bapak di sini datang dengan merasa cemas karena pikirannya terus berputar-putar terkait pekerjaan, keluarga dan keuangan, dimana
Bapak merasa performa kerja Bapak itu berkurang dikarenakan memang Bapak sedang memegang proyek yang besar nih Pak G. Dan di sini Bapak sering dimarahin dengan atasan karena Bapak juga udah stres dengan pekerjaan yang proyek yang besar, dimarahin atasan, jadi pikiran itu berputar-putar sehingga Bapak takut dipecat, sehingga mengganggu keuangan dan juga takut diceraikan istri ya Pak G, betul ya? Betul. Baik Bapak, setelah saya sampaikan ini mungkin bagaimana Pak perasaannya Bapak sekarang? Ya lebih plong Bro. Bisa cerita, terus ada beberapa salah satu penanganan atau yang bisa saya lakukan untuk mengatasi pikiran itu. Mungkin jika kami jadwalkan kembali nih Pak untuk konseling kembali, kan untuk proses konseling ini tidak bisa hanya cukup satu kali pertemuan ya Pak. Kita harus menjadwalkan beberapa kali pertemuan untuk mengevaluasi dan juga melihat perkembangan Bapak. Dan nanti melalui konseling ini diharapkan Bapak bisa memperbaiki kualitas hidupnya seperti itu Bapak. Kira-kira Bapak bisa bertemu lagi dengan saya kapan ya Pak? Ini ikut dokter aja. Jika saya jadwalkan 2 minggu lagi Pak, apa bisa Pak? 2 minggu lagi bisa? Ya. Bisa ya Pak ya. Mungkin saya jadwalkan di pukul, Bapaknya bisa siang atau sore Pak? Sore mungkin ya dok. Oh ya, Bapaknya bisa sore ya Pak ya. Ya. Baik, kita bertemu lagi insya Allah 2 minggu lagi di sore hari. Harapannya di situ Bapak ada perkembangan dibandingkan hari ini. Dan jangan lupa yang tadi telah saya sampaikan, jika untuk masalah tidur bisa menerapkan sleep hygiene. Jika pikiran itu tadi lagi berputar-putar bisa dengan menulis atau journaling. Dan juga jika emosi Bapak atau rasa khawatir dan cemas itu masih berkecamuk, bisa dengan relaksasi dan juga butterfly hub ya Pak. Baik Bapak, untuk sesi konseling hari ini sudah selesai Bapak. Mungkin ada kesalahan kata atau yang saya menyampaikannya kurang enak di hati Bapak, mohon dimaafkan ya Pak. Mari kita mengucap alhamdulillah bersama-sama ya Pak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.